town was dead, but this is ridiculous. Where is everyone though? I don't know. Hey! Wrong way. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul Night of the Living Dead yang rilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita dan pria yang tidak saling kenal untuk bertahan hidup di kota penuh zombie hingga akhirnya sesuatu yang di luar dugaan mereka terjadi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam di tanggal 4 Juli, dua orang wanita bernama Deb dan Ruby tengah menikmati hari ulang tahun Amerika di sebuah bar. Namun lantaran mata Deb yang selalu terpaku pada seorang pria bernama Ryan yang sedang menelpon, maka Ruby memaksanya untuk mendatangi Ryan. Lantas keesokan pagi, Deb merasa heran karena terbangun di sebuah kamar yang tampak asing bagi dia. Sampai tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang sedang membicarakan dirinya di luar kamar. Melihat yang berbicara adalah Ryan, sontak membuat Deb teringat bahwa pada malam tadi dia memang menemui Ryan dan memperkenalkan diri serta mencoba mengajaknya bicara. Sayang, usaha Deb ini terhenti karena sejurus kemudian tunangan Ryan bernama Stacy datang. Di sini Stacy membujuk Ryan agar menerima pekerjaan dari sang ayah karena menurut Stacy ayah Ryan tersebut sudah tua, jadi kursi kepemimpinan harus dialihkan. Namun karena Ryan yang memang tidak ingin menggantikan posisi ayahnya di perusahaan, maka dia segera meninggalkan pembicaraan dan beralih pada Deb. Melihat ini, akhirnya Stacy memutuskan hubungan mereka. Lalu mendapati Ryan yang menuju ke kamar. Dengan cepat Deb kembali berpura-pura tidur. Tapi sayang, kedatangan Ryan justru meminta Deb untuk pergi dengan alasan dia akan merayakan ulang tahun Amerika bersama keluarganya. Tapi karena Deb yang tidak juga ingin pergi, terpaksa Ryan mengakui bahwa tidak ingat bagaimana Deb bisa berada di kamarnya dan menganggap kejadian ini adalah sebuah kesalahan. Alhasil dengan rasa malu Deb pun beranjak keluar. Sekepergian Ryan, Deb menerima pesan suara dari Ruby, namun pesan suara tersebut terputus setelah terdengar suara gaduh. Dan ketika Deb mencoba menghubungi, ponsel Ruby juga tidak dapat dihubungi. Ternyata Ryan hanya bersembunyi di balik bangunan menunggu kepergian Deb. Baru saja pergi, Deb langsung terhenti melihat dua orang anak yang asik memukbang seorang dewasa di pinggir jalan. Sampai tiba-tiba ada satu orang mengerikan yang berusaha menyerang dia. Sehingga sontak Deb bergegas memundurkan mobil. Sedangkan Ryan yang memesan kopi juga dikejutkan oleh penjaga toko yang bersikap aneh dan tiba-tiba menyerang dia. Alhasil dalam keadaan bingung ini Ryan memutuskan keluar. Namun di luar dia melihat lagi beberapa orang yang bertingkah serupa. Tapi tanpa diduga, mobil Deb yang bergerak mundur tidak sengaja mementalkan orang-orang aneh tersebut. Melihat Ryan, Deb segera mengajak dia pergi sembari berasumsi bahwa telah terjadi wabah zombie. Di dalam rumah, mereka mencoba menyalakan TV. Tapi karena menyiarkan acara rekaman, maka mereka mencoba mendengarkan radio. Lantas dari radio terdengar berita yang mengabarkan bahwa telah terjadi wabah penyakit yang menyebabkan orang-orang bernafsu memakan daging manusia. Sehingga meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah karena gubernur telah mengumumkan keadaan darurat dan menyiagakan keamanan nasional. Mendengar itu, Ryan berniat menghubungi Stacy. Tapi karena ponselnya tertinggal di kedai kopi tadi, terpaksa dia meminjam ponsel jadul milik Deb. Sayang, ketika Ryan mencoba mengingat kembali nomor Stacy, Deb yang juga teringat akan ibunya segera mengambil kembali ponsel dan menghubungi sang ibu. Namun akibat jaringan yang terganggu, ibunya tidak bisa mendengar dengan jelas ucapan Deb.
Sesaat kemudian terlihat lagi beberapa orang yang diserang oleh zombie, sehingga Ryan berencana mengajak Deb pergi menjemput keluarganya dengan alasan dia hanya memiliki sepeda sementara Deb memiliki mobil. Mendengar itu tentu saja Deb menolak karena tidak mungkin orang kaya seperti Ryan tidak memiliki mobil. Tapi Ryan berkata setelah menjemput keluarganya, Deb juga bisa menjemput ibunya. Alhasil Deb meminta Ryan mengeluarkan semua persediaan makanan yang ada. Parahnya, lemari es Ryan juga kosong, sehingga mereka mencoba mencari suplai ke rumah tetangga Ryan. Malang, sesampainya di sana, mereka mendapati tetangga bernama Nenek Jones ini sudah tiada. Saat mencoba mendoakan sang nenek, mereka justru berdebat antara membuka atau menutup matanya. Sampai tiba-tiba sang nenek kembali bangkit menjadi zombie. Oleh karenanya, terpaksa Ryan menyetrum nenek tersebut hingga kembali tumbang. Setelah mendapatkan suplai, keduanya berniat pergi. Malang di ujung tangga sudah ada beberapa zombie yang bergentayangan. Sialnya, ada satu zombie yang tiba-tiba muncul sehingga mereka harus kabur melalui tangga darurat. Tapi akibat Ryan yang memerintahkan Deb membuang semua suplai yang dibawa, akhirnya para zombie yang ada di luar menyadari kehadiran mereka. Sedangkan dari lantai atas, beberapa zombie juga berdatangan. Untuk itu, Deb memerintahkan Ryan mengambil sepedanya sementara dia menghadapi zombie-zombie tersebut. Namun tidak ingin menjadi seorang pria pecundang, maka dengan berani Ryan menghajar zombie-zombie itu untuk menyelamatkan Deb dan mengajaknya segera menuju ke mobil. Dalam perjalanan, Ryan menceritakan bahwa sang ayah marah kepadanya akibat tidak mau bekerja dalam bisnis keluarga mereka yang dia anggap kurang sehat bagi lingkungan negara. Mendengarnya, sontak Deb sadar Ryan adalah anak dari pemilik perusahaan pengelola air di kota mereka. Sesaat kemudian, Deb memutuskan berhenti pada sebuah toko untuk mencari Ruby. Oleh sebab itu, Ryan meminta sesuatu yang bisa mereka jadikan senjata. Lalu tanpa diduga, Deb memerintahkan Ryan mengambil sebuah senjata yang ada di dashboard mobilnya. Namun Deb menjelaskan peluru senjata tersebut hanya ada 2 dan sangat cocok bila digunakan untuk mereka berdua saja. Mendengar itu, dengan tegas Ryan berkata dia sama sekali tidak ingin mengakhiri hidupnya sendiri kendati sudah terinfeksi dan mengembalikan senjata tersebut. Begitu masuk, tiba-tiba sebuah boneka bergerak sehingga mengejutkan mereka. Dan baru saja merasa tenang, sebuah pohon Natal kembali membuat mereka terkejut. Selang beberapa saat, mereka akhirnya bertemu dengan Ruby yang sudah berubah menjadi zombie sehingga segera bersembunyi. Awalnya Ryan meminta mereka bergegas kabur, tapi lantaran Deb yang tidak ingin membiarkan Ruby seperti itu, maka dia meminta senjata tadi. Namun akibat senjata yang ditinggalkan di mobil, maka Deb meminta Ryan untuk memancing sang zombie keluar, sedangkan dia menunggu di mobil. Tepat ketika Ryan keluar, Deb segera memerintahkan dia naik ke atap mobil, sehingga sang zombie yang mengikuti tercelup ke dalam bagasi mobil. Di sini Deb berkata kepada Ryan, mungkin suatu hari nanti obat akan ditemukan, persis seperti yang dia katakan tadi. Dari situ, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju rumah ayah Ryan. Sampai di depan gerbang, Ryan begitu senang mendapati mobil Stacy yang terparkir di sana. Namun Deb yang merasa kecewa langsung menekan klakson dengan niat agar orang-orang di dalam rumah segera keluar. Malang, ternyata yang bermunculan justru para zombie. Alhasil Ryan bergegas mencoba membuka gerbang. Sayang kode gerbang sudah diganti sehingga mereka mulai berdebat. Sampai tiba-tiba seorang sniper muncul menghabisi zombie yang mendekat. Rupanya sniper ini adalah kakak Ryan yang bernama Chess. Alih-alih langsung membuka gerbang, Chess justru memastikan mereka bukanlah zombie sembari menembaki beberapa zombie yang mendekat. Dan setelah Ryan memohon, akhirnya Chess mau memberikan kode gerbang tersebut. Sampai di dalam, Ryan langsung disambut hangat oleh Stacy. Melihat kehadiran Deb, Stacy sempat merasa curiga, tapi Chess berkata mereka berdua hanya rekan yang berjuang bersama hingga bisa sampai ke rumah ini. Sesaat berselang, ayah Ryan yang bernama Frank juga muncul. Namun melihat Deb, Frank meminta Ryan untuk berbicara berdua. Di sini Frank memberitahu bahwa gubernur telah mengatur evakuasi untuk mereka berempat menggunakan sebuah helikopter di perbatasan kota pada pukul 9 esok pagi. Dan hal ini sudah direncanakan sejak malam tadi ketika mereka berdebat di telepon. Mendengar itu, sontak Ryan sadar bahwa air dari perusahaan sang ayahlah yang telah menyebabkan wabah zombie terjadi.
sehingga bersikeras agar Depp ikut bersama mereka atau dia juga akan tinggal. Sesaat kemudian Frank kembali menemui Ryan. Tapi agar Depp tidak mengerti yang mereka bicarakan, maka dengan sebuah perumpamaan Frank berkata si pala ikut dalam masakan mereka. Selanjutnya, ketika Frank mengajak mereka menikmati brownies yang dia buat, Depp berkata dia adalah seorang reporter yang selama ini meliput aktivitas di pabrik mereka. Mendengar itu, sembari menahan emosi kepada Ryan yang telah membawa tamu yang salah, Frank menjelaskan bahwa prafilter mereka belum bisa menyaring semua biopatogen yang ada di air. Namun sang gubernur memaksa untuk tetap meluncurkan produk air tersebut sebelum hari libur kemerdekaan, sehingga terjadilah bencana ini. Mendengar pengakuan ini tentunya membuat Ryan benar-benar kecewa terhadap sang ayah, tapi Stacy langsung mencoba mengalihkan perhatian Ryan. Melihat itu, sontak Depp menjadi cemburu dan memutuskan untuk pergi. Namun segera dihentikan oleh Ryan dengan menceritakan tentang rencana yang telah diatur oleh sang ayah. Melihat Depp yang bersikeras, Frank dengan tegas melarang siapapun pergi sebelum merasakan brownies buatannya. Lalu memberikan sepotong brownies kepada Depp. Tapi begitu mereka sibuk, Depp segera menyerahkan brownies yang berasa sangat tidak enak tersebut kepada seorang penjaga bernama Tupper. Singkat waktu pada malam hari, Frank berkata kepada Chase bahwa dia telah memberikan obat penenang kuda pada brownies yang dimakan oleh Depp. Karena menurutnya Depp bisa membocorkan perihal air perusahaan mereka kepada publik. Jadi meminta Chase untuk memastikan Depp tidak ikut bersama mereka. Pada waktu yang sama, ternyata Tupper yang memakan brownies pemberian Depp tadi tengah tertidur pulas. Sementara itu di dalam kamar, Stacy kembali mencoba menggoda Ryan, namun Ryan segera menjauh. Merasa ditolak, akhirnya Stacy berpikir Ryan bersikap seperti ini adalah akibat kehadiran Depp sehingga sengaja berteriak-teriak. Di mana rupanya teriakan Stacy yang seolah tengah melakukan sesuatu bersama Ryan ini membuat Depp cemburu dan benar-benar pergi. Bahkan Chase yang juga sempat berselingkuh dengan Stacy juga merasa cemburu mendengar suara tersebut. Sesaat kemudian terdengarlah suara mobil Depp yang berangkat meninggalkan rumah itu. Mendengar hal ini, Stacy yang khawatir kucing kesayangannya ikut pergi memutuskan keluar. Ternyata gerbang yang tidak dikunci oleh Depp mengakibatkan para zombie masuk dan menyerang Tupper yang asik tertidur. Lantas baru saja Stacy keluar ke halaman, tiba-tiba Chase muncul menghabisi para zombie yang mencoba menyerang Stacy. Tapi karena rasa cemburunya terhadap Ryan, akhirnya Chase membiarkan para zombie memukbang Stacy. Sedangkan di dalam rumah, Frank dan Ryan juga sibuk menghabisi beberapa zombie yang berhasil masuk. Selang beberapa saat, Chase yang sudah putus asa masuk sehingga tidak menyadari ada satu zombie yang menerkam dia. Melihat itu, Frank memerintahkan Ryan untuk segera membawa Chase sementara dia menutup pintu. Pada waktu yang sama, perjalanan Depp terhenti karena mencapai suatu barikade militer di perbatasan kota. Kemudian seorang kolonel bernama Newton dengan ramah meminta Depp untuk turun karena mereka harus melakukan pemeriksaan. Di pagi hari, Newton kembali menemui Depp dan mengatakan bahwa hasil tes Depp negatif sehingga dia diizinkan pergi. Tapi yang Newton maksud pergi adalah kembali ke kota karena tidak ada satupun warga yang diizinkan keluar selamanya. Mendengar itu, Depp mengancam akan menyebarkan hal ini ke media sosial. Namun Newton berkata berita telah tersebar dengan informasi bahwa terjadi kebocoran radiasi, sehingga tidak mungkin ada orang yang akan datang ke kota penuh radiasi hanya sekedar mencari informasi. Di sisi lain, jaringan internet dan telepon di kota mereka juga telah diputus. Alhasil, terpaksa Depp berkata bahwa dia mengenal Frank dan seharusnya ikut bersama mereka dalam helikopter yang dikirimkan oleh gubernur. Sementara itu, Frank yang dalam perjalanan menuju titik penjemputan yang dijanjikan oleh gubernur memerintahkan Ryan untuk menutupi Chase agar tidak ada yang curiga. Sesaat kemudian mereka pun sampai. Pada waktu yang sama, Newton justru menginterogasi Depp atas ceritanya, sampai kedatangan Frank dan Ryan menghentikan interogasi tersebut. Mendapati Depp yang ditahan, Frank mencoba bertanya. Sayang Newton berkata dia sudah tahu rencana mereka. Bersama dengan itu, sang gubernur yang bernama Tom datang dan mengatakan akibat kekacauan yang terjadi, maka Frank tidak diizinkan meninggalkan kota. Mendengar itu, Frank berkata memiliki bukti bahwa semua dilakukan atas perintahnya. Namun Tom menjelaskan anak buahnya sudah menggeledah rumah dan kantor Frank sehingga bukti tersebut bukan lagi masalah besar.
Melihat kelicikan sang gubernur, maka dengan cerdas Ryan berkata, Depp adalah seorang reporter dan telah mendokumentasikan bencana yang terjadi dengan sebuah kamera kecil tersembunyi. Ryan juga yakin suatu hari nanti akan ada orang yang menemukan rekaman tersebut. Sayang, Newton menjelaskan dia telah memeriksa setiap inci tubuh Depp dan tidak menemukan kamera apapun. Tapi Ryan langsung meminta Depp menyerahkan kameranya atau mereka akan memeriksa Otis. Mendengar itu, sontak Newton sadar yang dimaksud Ryan sebagai Otis adalah mobil milik Depp, sehingga mengajak anak buahnya untuk memeriksa mobil tersebut. Karena rasa penasaran, Tom membuka sendiri bagasi mobil Depp. Alhasil, tanpa ampun zombie Ruby langsung menyerang sang gubernur. Melihat itu, dengan niat menyelamatkan Tom, sang kolonel segera memuntahkan timah panas yang justru mengenai anak buahnya sendiri. Khawatir anak buahnya yang lain menyalahkan dia, maka Newton berbalik mengancam. Malang, tanpa dia sadari, zombie Ruby menyerang dari belakang sehingga peluru nyasar lagi-lagi terjadi. Melihat kekacauan ini, Frank segera mengambil senjata sang tentara untuk menghadapi tentara lainnya. Naas, Ruby kembali muncul melakukan serangan tak terduga, tapi langsung terhenti dan kabur setelah mendengar Depp memanggil namanya. Lantas, merasa sudah terinfeksi, Frank meminta Ryan kembali ke kota bersama Depp, sedangkan dia menghadapi para tentara. Beberapa waktu berselang, Depp teringat bahwa di kantornya menggunakan satelit untuk menyiarkan berita. Oleh karena itu, dia mengajak Ryan pergi menuju ke sana. Singkat waktu sesampainya di sana, mereka mendapati para karyawan yang terkurung di ruang rapat. Bahkan semua penyiar di kantor mereka sudah menjadi zombie dalam ruangan tersebut. Kemudian di ruang kontrol, mereka sempat bertemu dengan satu operator yang juga sudah menjadi zombie, namun dengan mudah mereka singkirkan. Manakala Depp tengah melakukan penyetelan, ternyata di luar para zombie juga berdatangan. Dari situ mereka menuju ke studio siaran, tapi Depp terlihat ragu dan meminta Ryan yang berdiri menghadap kamera. Karena sebenarnya selama ini Depp bukanlah reporter, melainkan seorang kameramen. Mendengar itu Ryan berkata, ini bukan hanya kesempatan untuk mengejar mimpi menjadi seorang reporter, tetapi orang-orang juga perlu tahu hal yang terjadi di kota mereka. Alhasil, Depp meminta waktu untuk membersihkan diri. Selang beberapa waktu, Depp kembali dengan sangat mempesona, sehingga membuat Ryan yang tidak menyangka Depp secantik ini menjadi sangat terpukau. Lalu setelah Depp siap, siaran langsung pun dilakukan. Di sini Depp menjelaskan bahwa sejak hari kemerdekaan diperingati, sebuah penyakit mengerikan melanda kota mereka, di mana ribuan warga berkeliaran memangsa manusia untuk memuaskan rasa lapar mereka. Pada waktu yang sama, para zombie yang ada di ruang rapat akhirnya berhasil mendobrak pintu dan berhamburan keluar. Sementara itu, Depp masih melanjutkan siaran dengan meminta kepada siapapun yang menonton siaran tersebut menyampaikan kepada pihak berwenang guna mengirimkan bantuan untuk menjemput mereka. Naas, tanpa disadari, satu zombie tiba-tiba merangsek masuk dan menyerang Depp. Melihat itu, tanpa berpikir lagi, Ryan langsung menghabisi sang zombie di depan kamera. Sialnya lagi, zombie lain juga berdatangan sehingga Ryan segera membawa Depp menyelamatkan diri. Kemudian dengan peluru yang hanya tersisa satu, Ryan memberikan tawaran untuk segera menghabisi Depp sebelum dia berubah sesuai permintaan Depp sebelumnya. Mendengar itu, dengan kecewa Depp pergi. Ternyata tidak lama setelah siaran langsung tadi, pihak penyiaran di seluruh penjuru Amerika memberitakan hal tersebut. Bahkan warga Amerika pun juga dapat melihat siaran itu melalui internet. Alhasil timbullah berbagai opini terhadap serangan zombie tersebut. Apalagi Depp diketahui bukanlah seorang reporter dan pernah dipecat lantaran melakukan penayangan ilegal. Tapi salah satu kantor berita yang mencoba menghubungi kantor gubernur ternyata juga tidak mendapatkan respon apa-apa. Sebagian besar warga mengatakan rekaman tersebut hanyalah sebuah hoax. Namun di sisi lain tidak sedikit pula yang percaya. Bahkan ilmuwan dan pakar telematika pun turun tangan untuk membuktikan kebenaran video itu. Pada waktu yang sama, Depp memberitahu Ryan bahwa untuk mengambil kotak P3K mereka harus memutari gedung kecuali melewati studio tadi. Sayang, studio tersebut sudah dipenuhi oleh zombie. Lantas merasa sudah terinfeksi, Depp memberanikan diri memanggil zombie-zombie tersebut dengan harapan mereka tidak diserang. Tapi rupanya perkiraan Depp salah sehingga kembali harus segera kabur.
Naas, kemanapun mereka lari, seluruh bangunan sudah dikepung oleh zombie. Oleh karenanya, Deb terpaksa mengajak Ryan naik ke atap. Beruntung, Ryan masih sempat menyangga pintu meskipun tangan para zombie berhasil masuk. Sesaat kemudian, tiba-tiba Deb berkata dia mulai merasa sangat lapar. Bahkan begitu bergairah untuk memukbang jeroan Ryan sehingga meminta Ryan untuk pergi meninggalkan dia. Tapi Ryan mengatakan lebih baik mengambil resiko daripada meninggalkan orang yang dia sayangi. Lalu dengan yakin Ryan memberikan tangannya kepada Deb. Melihat ini, dengan begitu bersemangat Deb berniat menggigit leher Ryan. Namun bersama dengan itu, dua orang petugas medis menemukan mereka. Kemudian dengan santai mereka menempelkan perban ke luka Deb, seraya meminta Deb untuk membersihkan luka gigitan itu dan mengganti perban setiap hari, serta mengajak mereka pergi seolah hanya luka biasa. Mendengar ini, tentu saja mereka bingung lantaran mengetahui Deb digigit oleh zombie dan kemungkinan terinfeksi. Namun kedua petugas ini justru tertawa dan mengatakan gigitan zombie yang menginfeksi hanyalah pemikiran kuno karena infeksi yang menyebar di kota mereka adalah melalui air. Sementara infeksi melalui gigitan hanya terjadi jika mulut sang zombie yang menggigit terluka dan mengalirkan darah. Mendengar penjelasan itu, Ryan menjadi heran kenapa Deb tadi berniat memakan dia. Alhasil Deb mengaku kalau dia hanya berhalusinasi karena menyukai Ryan. Selang beberapa saat, tanpa diduga Frank dan Chase datang sehingga membuat mereka senang sekaligus semakin bingung. Oleh karenanya Frank menceritakan bahwa ketika dikepung oleh para tentara, ternyata Chase yang juga tidak terinfeksi bangun dan langsung memberikan tembakan peringatan. Beruntungnya lagi, para tentara tersebut adalah teman-teman Chase bermain biliar, kendati akhirnya mereka berdua diborgol. Frank menambahkan juga pihak militer telah memutuskan untuk memusnahkan kota mereka agar mengendalikan penyebaran wabah zombie tersebut. Sejurus kemudian terlihatlah pesawat tempur melintas diikuti dengan ledakan di tengah kota. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.